Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menuju ke Yogyakarta dari Solo ya, karena kebetulan saya ada acara di Solo, kemudian langsung ke Yogyakarta untuk mengisi acara di Aorta FK UII 2024, yaitu ajang orientasi untuk mahasiswa baru kedokteran UI ini. Apa saja agenda kegiatannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Sampai di Jogja, saya dijemput sama tim panitia dari FK UII. Tentunya ini adalah kakak kelas 2024, yaitu 2023. Ya, sekarang saya sudah sampai di acaranya di Aorta 2024 di area FK UII Yogyakarta. Kali ini saya mengisi bersama dengan Dr. Febri, spesialis THT. Materi kita kali ini adalah tentang 5-star dokter, jadi pembentukan karakter untuk dokter-dokter generasi mendatang. Semoga kalian suka dengan materinya. Febri, yang mana ini adalah spesialis THT dan juga PKL, yang beliau ini merupakan. Baik teman-teman sekalian, pertama di sini saya sangat tertarik dengan salah satu slide dari Dr. Febri, yaitu tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nafas. Di slide ini dijabarkan bahwa kalau pasien itu dirawat dengan ventilator, biasanya pasien-pasien yang di ICU itu dia akan membayar sebesar 5 perak sekali menghirup nafas. Sedangkan rata-rata frekuensi bernafas manusia itu sekitar 20 kali per menit. Rata-rata seperti itu. Berarti kalau semenit 20 kali nafas, 1 jam itu 20 kali 60 menit kan, berarti ada 1200 kali hirup nafas. Dalam sehari 1200 dikali 24 ada 28.800 kali hirupan nafas. Maka dalam setahun itu 28.800 dikali 365 hari, maka hasilnya adalah 10.512.000 hirupan. Dan seandainya kita diberikan umur manusia rata-rata 63 tahun, maka angka tadi dikali 63 tahun maka menghasilkan 662.256.000 hirupan nafas selama kita hidup. Dan jika kita diharuskan untuk membayar setiap hirupan nafas kita, jika diuangkan ada 5 perak per hirupan dalam tahun 2024 nih, maka selama kita hidup mungkin kita akan membayar sebanyak 3.311.280.000 rupiah. Dan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gratis. Maka dari itu, nikmat mana yang kita dustakan? Sehingga terima kasih Dr. Febri untuk slide-nya, ini sangat membuat terbuka pikiran saya. Thank you. Oke, sekarang giliran saya untuk presentasi tentang pembentukan karakter Gen Z dan 5-star dokter. Saya kebetulan stay-nya saat ini ya, kerjanya di Tegal. Ada yang tahu Tegal itu di mana? Jawa Barat apa Jawa Timur? Jawa Tengah. Sip, betul. Saya saat ini posisi sebagai dokter spesialis kandungan ya. Dan kalian ada ya yang 2024. Berapa tahun spare kita jaraknya? 23 tahun. 23 tahun. Jadi kalian belum lahir, saya sudah koas. Ceritain saya ini. Yang kedua, ketika nanti kalian lulus akan nyanyi namanya apa? Kalau lulus ya, kalau lu lulus nyanyi apa namanya? Mars Kedokteran FK UII. Siapa penciptanya? Saya juga. Tapi bagaimana cara manajemennya? Ada Dokter Febri di sini. Kolbu, berdoa, ikhtiar, istighfar dan sebagainya harus kamu lakukan tiap hari. Kenapa? Merubah SMA menjadi kuliah. Nah, sekarang quotes dari saya. Ini ada di YouTube Coach TV, saya juga ada YouTube namanya Coach TV. Nah, ini buatan saya sendiri, Dr. Febri nih ya. Mudah-mudahan sih masih masuk agamis ya. Hidup ini singkat dan hanya sementara. Buatlah bahagia, bermanfaat, dan punya bekal amal jariah untuk kehidupan selanjutnya. Cara berpikir mahasiswa kedokteran ini versi saya ya, saya yang dapat dari ilmu-ilmu adalah seorang mahasiswa kedokteran itu tuh selalu berpikir kritis, harus bisa memiliki visi misi yang berani berpendapat ketika tapi beretika dan berilmu, sama kayak tadi ditanyakan Dr. Febri ke kalian semua, sudah benar itu. Kalian nantinya harus bisa berpikir cepat, dan pemikiran dokter terus apa? Punya prinsip 5-star dokter. Apa aja itu? Penyedia layanan kesehatan. Kan tadi udah bilang saya mau melayani bangsa dan negara. Itu 2, decision maker, pengambil keputusan. Terus bisa, makanya semenjak kuliah harus diasah untuk bisa ngomong begini nih. 4, communication leader, pemimpin satu komunitas. Dalam proses terapi, peduli, empati, seorang dokter siap menolong pasien dalam situasi apapun. Bisa menolong kalau punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya bisa nolong nggak?
nggak bisa, makanya kuliah harus yang benar. Next. Nah, ini pesan dari saya aja ya. Nomor 1 tuh ya, carilah teman yang baik di lingkungan kamu. Carilah komunitas yang baik. Jika ada hal-hal yang menyimpang atau tidak baik, tinggalkan. Maksudnya gimana? Kamu kan nggak semua orang Jogja, dari luar kota kan? Nanti kalian ini akan berkumpul, akan membentuk grup ya. Nah, ini bahayanya. Kalau di grup kalian ada yang aneh, tinggalkan. Saya seperti ini karena teman-teman saya orangnya bagus-bagus. Saya jadi ikut orang baik. Tapi kalau kamu temannya udah dan saya misalnya nggak bagus gitu ya, pemalas, kamu pertahankan, ya kamu pemalas, bisa ya itu ya. Yang kedua, fokus buat target, goal, dan bermimpi. Jangan di cancel, yakin. Maksudnya apa? Yakin, fokus adalah, misalnya saya ingin lulus 6 tahun gitu misalnya. Kamu tulis di buku, di kos-kosan kamu, saya ingin lulus 6 tahun misalnya gitu. Nah, 6 tahun lulus, itu jangan nggak mungkin lah, saya nggak boleh. Kamu saya harus bisa. Itu dia akan secara alam bawah sadar akan mengikuti pikiran kamu dan gerakan kamu akan mengikuti ke sana. Belajarlah dari orang-orang hebat. Nomor 3. Siapa orang-orang hebat itu? Siapa orang-orang hebat itu? Siapa orang-orang hebat itu? Siapa orang-orang hebat? Siapa orang hebat? Siapa dia? Saya. Enggak, bercanda. bukan. Bercanda, ini bercanda. Yang orang-orang hebat itu ya dosen-dosen kalian itu, tahu maksudnya nggak? Paham ya maksudnya? Saya kan bukan, saya kan jauh di Tegal. Saya tidak bisa memantau kalian. Yang orang-orang hebat itu ya dosen-dosen kalian itu. Orang-orang hebat adalah orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Sekeliling kamu siapa saat ini? Dosen. Ya itu orang-orang hebat itu, paham ya? Jelas ya. Jadi bukan saya loh ya, tapi saya cuma bercanda doang. Bercanda ya. Selanjutnya adalah berprasangka kepada Allah dan yakin dengan hidup kamu. Tanpa serasa sekeliling kamu kita berubah. Istighfar tiap hari. Maksudnya apa? Misalnya saya nggak lulus, misalnya kamu, bukan saya ya, kamu nggak lulus mata kuliah blok reproduksi misalnya gitu. Wah, saya memang nggak cocok nih di reproduksi. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tapi solusinya apa? Istighfar aja. Astagfirullahaladzim, saya akan mencoba memperbaiki. Karena itu hidup kalian akan dekat dengan seperti itu, paham? Kenapa? FK itu mocot tiap hari, belajar tiap hari, ilmunya berkembang tiap hari. Pasti kamu akan mengalami hal seperti itu sering. Kalau kalian mentalnya nggak kuat, pesan saya cuma satu apa? Istighfar setiap hari. Kenapa kok penting? Nanti saya jelaskan. Yang kelima adalah menjadilah orang yang profesional untuk diri kamu sendiri. Jika sudah, maka kembangkan untuk orang lain dan organisasi. Maksudnya apa? Kalau kamu bisa profesional untuk diri kamu sendiri, belajar nilainya B, A, bagus, baru kamu boleh organisasi, silahkan untuk orang lain. Tapi kalau kamu sendiri aja nggak bisa, ya jangan. Nah, yang terakhir adalah bahagiakan orang tua kamu. Itu yang paling penting. Kenapa? Kamu kan ada yang dari pulau dan sebagainya, orang tuanya telepon nggak diangkat, jangan pernah bikin orang tua sedih. Next. Nah, ini dari saya ya. Ini program Surga dan Dunia, mudah-mudahan bisa membawa kalian ke jadi dokter. Ini saya rangkum dari 20 buku. Kan saya suka baca buku tentang agama, baru-baru ini sih sebenarnya agama. Ini saya rangkum, mudah-mudahan bisa menjadi guideline hidup kalian. Ini bukan buatan saya, tapi buatan buku yang saya rangkum. Nomor 1 apa? 01 tuh ya. Sebelum tidur, usahakan rutin ya. 1. Sebelum tidur ambil wudhu, sholat hajat 2 rakaat, membaca ayat kursi dan zikir 33 kali. Nomor 3, saat di kasur tuliskan hadirkan hajatmu, lalu membaca ini dengan menghayati. Nah, sekarang bangun tidur, nomor 3 tuh sedekah subuh pakai kotak-kotak gitu. Kotak-kotak gitu. Nanti apa namanya, membuat kaleng dengan tulisan sedekah subuh, dimasukkan uang setiap hari. Nih, saya 5.000 misalnya, sedikit ya 10.000. Saya bismillah baca doa gitu loh. Kemudian berzikir la haula wala quwata illa billah, dari bukunya ya. La haula wala quwata illa billah, sebanyak mungkin. Kenapa? Zikir pembebas 99 kesulitan. Kira-kira ada nggak yang punya 99 kesulitan di sini? Nggak ada kan? Paling cuman besok ujian belum belajar dan sebagainya, itu bacalah zikir ini, saran dari saya. Nah, segera rubah pikiranmu, mulai berpikir untuk melakukan perubahan dan menjadi 5-star dokter. Next. Sekian ya, prinsipnya apa? Kesimpulannya, punya mimpi, ditulis di kamar kos-kosan. Agama yang baik, belajar dari dosen-dosen yang memiliki agama baik.
Tiga apa tadi? Pergaulan yang baik. Kalau ada yang aneh tinggal. Belajar dari orang-orang yang hebat. Siapa itu? Dosen-dosen kita sendiri. 5. Bahagiakan orang tua. Next. Sudah punya gambaran belum? Tadi kan sudah tahu 5 hal tadi. Betul? Sudah tahu 5 hal tadi, sudah tahu? Sudah? Sudah ya? Tulis tujuan dan impian kamu 7 tahun ke depan tok. 7 tahun ke depan. Coba tulis, saya kasih waktu 2 menit ya, kan kita punya waktu 5 menit. 2 menit coba. 20 detik berlalu. Ya. 1 menit lagi. 4, 3, 2, 1, tutup. Tutup ya, tutup. Sudah? Tutup semua. Jangan ada yang menulis dan melihat lagi. Saya yakin ya. Berapa orang di sini? 205. Pasti ada yang nggak nulis. Pasti saya bilang. Udah sering saya kayak gini, udah sering sih. Pasti kan. Kenapa nggak nulis? Sekarang saya jelaskan. Next. Studinya Harvard. Ini tidak buat kalian yang tidak menulisnya. Studi Harvard tahun 1979 di kelas MBA. Kelompok 1 sebanyak 84% tidak menulis tujuan mereka. Ingat-ingat ya. Kelompok 2, dikelompokkan nih, kamu ada yang menulis, ada yang nggak nulis, paham ya? Kelompok 2 sebanyak 13% menulis tujuan tapi belum punya plan. Misalnya saya mau lulus 7 tahun, plannya nggak ditulis gitu. Ada satu lagi nggak nulis apa-apa, males saya disuruh nulis, gitu. Paham ya maksudnya? Nah, yang kelompok ketiga adalah sebanyak 3% tok menulis tujuan dan punya plan. Dalam 7 tahun saya akan belajar di sini, akan gini, paham ya? Ternyata apa? Dalam 10 tahun kemudian, berarti ketika nanti lulus, dicek aja teman-teman kalian nanti yang nulis siapa, jangan sampai hilang kertas itu, dimasukkan ke dalam box atau dimasukkan ke dalam laminating, tutup di lemari, bukanya berapa? 7 tahun lagi sampai 10 tahun lagi. Itu ternyata di studi bahwa kelompok 2 berarti yang apa? Nulis tapi nggak punya plan, nulis tok saya mau lulus 7 tahun, itu ternyata lebih sukses daripada kelompok 1 2 kali lipat. Ini studi loh ya, bukan saya, ini studi. Tapi kelompok 3 nulis plannya, nulis apa? Tujuan dan caranya, itu ternyata 10 kali lebih sukses daripada yang tidak nulis apa-apa. Jadi beruntunglah buat kalian yang hari ini tadi barusan nulis tujuan dan plan-nya. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Versinya orang pasti berbeda-beda. Tapi kalau saya boleh ngasih masukan aja nih, masukan. Kan kamu tadi nanya, belajar gimana, hobi gimana, bisnis gimana, keluarga gimana, betul nggak? Saya orang FK nih, 19 tahun nih belajarnya, gimana nih caranya, betul ya? Terus itu kan masalahnya kamu di situ kan, pemikirannya bingung kan jadinya. Berarti tidak melupakan nomor 1. Apa nomor 1mu di sini? Belajar. Jadi jangan terus ngelihat orang lain yang lebih sukses, oh dia bisa bisnis, kamu fokus 100% bisnis, bukan. Harus nomor 1-nya apa? Belajar dulu, berarti bertanggung jawab untuk diri sendiri. Kalau kamu bisa, yang lain bisa, maksudnya untuk yang lain. Tapi kalau yang ini aja kamu nggak bisa, jangan berharap yang lain. Saran dari saya begitu. Terima kasih. Terima kasih.